komputer ada. Sistemnya sendiri kan? Sistem semua. Lepas itu. Lepas. Lepas Pak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, pada tanggal 3 Agustus 2023, momen bersejarah terjadi di ibu kota Indonesia, Jakarta, saat Presiden Bapak Jokowi merasmikan layanan Light Rail Transit LRT Jabodebek ya. Acara tersebut menjadi titik puncak dari pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menghadapi tantangan mobilitas perkotaan di kawasan metropolitan terpadat di Indonesia guys. Bayangkan kalau naik mobil guys, terlalu macet. Jadi momen penting ini yang menandai sejarah baru dalam sistem transportasi perkotaan di Indonesia. Pemakaian LRT adalah tonggak besar bagi pembangunan transportasi berkelajuan dan modern di Jabodetabek yang menghadapi masalah kemacetan yang sangat kronis guys. Jadi bukan dari sekadar sarana transportasi ya, LRT ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan guys. Dengan adanya LRT ini diharapkan juga bahwa Jakarta dan sekitarnya dapat menawarkan solusi transportasi yang lebih efisien dan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Jadi dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi terkait dengan Presiden Jokowi jajal LRT Jakarta 3 Agustus 2023. Yuk guys, kita simak sama-sama video ini dulu daripada channel Sekretariat Presiden. Oh, ini LRT-nya guys. Oh, LRT ini menggunakan pemandu ya. Ada yang tidak menggunakan pemandu juga kan? Coba LRT dari stasiun Harjamukti di Cibubur, kemudian Cawang, kemudian Dukuh Atas. Nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar. Oh, nyaman, semuanya berjalan lancar. Melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan. Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Nah, itu yang penting. Tapi sekali lagi bisa mengurangi kemacetan. Kita tahu di Jakarta ini kalau menaiki mobil guys, oh memang padu kemacetannya itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi dengan adanya transportasi ini, mantap. Bapak Jokowi ini salah seorang, saya ingat, negarawan ulung sebagai bapak pembangunan dan bapak perubahan kepada Indonesia. Sebab dia telah membina banyak selain daripada LRT ini ya, pembangunan di luar kota seperti jembatan, kemudian kereta cepat, apalagi jalan raya tol dan banyak lagi lah guys. Ini bukan senang satu orang presiden dalam tempo 2 periode ini menyiapkan semua bentuk ini pembangunan dalam daripada Sabang sampai ke Merauke itu dicoba-coba diseratakan lah pembangunan itu, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya ada nampak apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi selama 2 periode ini guys. Oke, kita lanjut. kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali di Indonesia. LRT itu juga baru pertama kali di Indonesia. Kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi, ya saya kira wajar.
Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Iya, betul, Ya, betul, pasti betul. ada perbaikan sistem, perbaikan teknis yang lain-lainnya. Ya. Pak, kemarin kan ada upgrade sistem sejauh ini untuk menjamin keamanan, apakah benar-benar terjamin untuk keselamatan setelah Ya nanti tanyakan untuk sistem tanyakan ke Menhub atau di Rut KAI. Ya. mengurangi kemacetan berapa persen? Operasinya kalau seperti Kemacetan yang bisa dikurangi dengan adanya LRT ini, Bapak. Ya kita berharap yang jurusan yang tadi, yang dari Harjamukti, yang dari Cibubur, semuanya bisa terkurangi. Akan dilanjutkan nggak Pak ke arah Bogor, ke arah yang lain? Iya, ya ini kan sekali lagi ini kan baru tahapan pertama. Mestinya tidak hanya sampai di Cibubur, tetapi sampai di Bogor, kemudian yang ke arah Bekasi juga sama, yang ke arah mungkin Depok, ke arah Tangerang, semuanya. Ini memang baru tahapan pertama. Ya. soal jembatan rel yang salah desain dari Pak Presiden sendiri. Hah? Soal jembatan rel yang salah desain. Tadi kan saya sampaikan, ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau Wow, ada semua oleh kurang-kurang, Oh, harus ini kita oleh Indonesia maklumi, sendiri, tetapi Syah. kita perbaiki. Ya. Mantap lah. Hah? Apa? Enggak lah, semuanya direncanakan, semuanya dihitung, semuanya pasti ada perencanaan, ada penghitung, tapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjustment, ada penyesuaian, saya kira biasa. Pak, soal integrasi antar modanya masih kurang Pak. Baik, secara keseluruhan baik, Integrasi, enak, nyaman. integrasi Nyaman. antar modanya seperti apa Pak? Nanti ini titik ini di Duku Atas, nanti pertemuan semuanya. Di Duku Atas itu pertemuan MRT, pertemuan KRL, pertemuan kereta bandara, pertemuan LRT ada di sini. Transjakarta semuanya. Sehingga ini akan menjadi sebuah Center. titik sentral bagi Nah. semua moda transportasi yang ada di Jakarta. Terima kasih. Oh, mantap. Oke guys, pembangunan yang telah dibawa oleh Bapak Jokowi di Indonesia itu telah mencakupi ke semua permasalahan yang coba ingin diatasi dengan solusi-solusi yang terkini. Kalau di Jakarta ini kemacetan itu solusinya melalui pengujudan transportasi seperti LRT, MRT, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan banyak lagi yang disebutkan tadi ya oleh Bapak Jokowi. Dan ini baru pertama kali di Indonesia, dan pastinya sudah pasti ada kekurangan-kekurangan tertentu, dan itu perlu diperbaiki dari masa ke masa. Jadi guys, senang sudah kalau kami pergi Jakarta nanti, mesti kami akan naik ini LRT supaya senang pergi dari satu tempat ke satu tempat tanpa kemacetan yang kita tidak inginkan. Jadi ada berbagai macam cara untuk ke satu tempat itu. Kalau yang minatnya untuk melihat pemandangan boleh menaiki LRT, boleh menaiki MRT, dan kalau ingin melihat pula di jalan raya boleh menaiki juga Grab kan, terutamanya, ataupun taksi ataupun lain-lain pengangkutan yang ada. Dulu kami di Jakarta guys, kami naik Gojek, kami naik juga apalagi tuh, nggak ingat sudah namanya guys, banyak naik apa motor. Tetapi yang pentingnya kita ingin capai ke satu tempat itu dengan rasa kenyamanan, kita senang, dan walaupun berbagai kaidah yang ada di Indonesia ini, nanti yang pentingnya kita senang untuk sampai ke tempat itu dan ikut kemauan yang kita inginkan, begitu. Jadi banyak pilihan. Jadi salah satu yang kinerja yang dibuat ini sangat memuaskan dan bermanfaat untuk rakyat Indonesia, sebab semua merasainya.
apa yang dibawakan pembangunan oleh Bapak Jokowi ini bukan saja dirasai oleh rakyat Indonesia sendiri guys, tetapi kami sebagai para wisata yang ingin datang ke Jakarta itu mungkin sangat mudah untuk mencapai capaian ke satu tempat yang kita inginkan ya. Itu yang paling pentingnya. Sebab bila bule wisatawan yang ingin datang ke Indonesia ini, pertama dia apa yang dia inginkan melihatnya, dia ingin melihatkan transportasi itu berjalan dengan lancar dan senang untuk dicapai. Jadi itu antara pembangunan dan kemajuan yang ada di Indonesia pada saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi guys, dan para menterinya yang saya ingat sangat terbaiklah apa yang mereka lakukan. Jadi presiden yang saya ingat paling terbaik juga lah dalam sejarah Indonesia ya. Presiden-presiden lain juga mempunyai kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tetapi kalau dari pandangan mata kasar kami di luar negeri daripada Indonesia kan, ini sangat jelas kemajuan ini dibawa oleh Bapak Jokowi, dan orang-orang Malaysia melihat Indonesia itu akan melihat Bapak Jokowi. Selalunya begitu guys. Sebut negara Indonesia pasti akan di dalam pikiran ini, oh Bapak Jokowi, Bapak Jokowi. Begitulah. Anak-anak di sini pun kenal ya, Bapak Jokowi ini sangat top lah, bukan saja di Indonesia tetapi di luar negeri juga Bapak Jokowi sangat terkenal. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang berkaitan daripada kalian. Saya mau naik ini guys, LRT ini saya mau naik nanti round dari hujung ke hujung, dimana stasiunnya itu ujung ke ujung kan. Itu mesti mau dilihat semua pemandangan yang ada di sana itu. Mudah-mudahan ada rezeki lagi saya akan datang ke Indonesia guys. Doakan kebersamaan Malaysia dan Indonesia ini sama-sama maju di masa hadapan, dan juga persahabatan itu pasti akan kekal erat selamanya. Oke guys, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.